Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kenanganku, Yesus Dia harapanku. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan pujian penyembahan kami, perenungan kami akan firman Tuhan, dan juga melayani Tuhan dengan doa. Kami menyerahkan Tuhan mengurapi semuanya, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara-saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, maka silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab untuk menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, saudara, kali ini kami masih ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Ibu Nina di Salatiga ya. Masih akan kami tambahkan lagi satu hal. Judul firman Tuhan malam hari ini adalah memiliki kedewasaan iman. Nah, pertanyaan Ibu Nina saya ulangi. Jadi Bu Nina mendapatkan di media sosial tentang status Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu kemudian dipertanyakan oleh Ibu Nina ini yang betul bagaimana. Kemudian juga tentang Tuhan itu satu pribadi atau yang dikenal dengan paham oneness atau tiga pribadi. Nah, begitu itu dipertanyakan oleh Ibu Nina. Dan yang berikutnya, di surga itu ada berapa tahta? Rasanya semuanya sudah terjawab, tapi kami masih ingin menambahkan. Jadi pertanyaan Ibu Nina ini membuka pemahaman baru bagi saya, bagi kami, bahwa sekarang ini ada dimungkinkan banyak orang yang kebingungan tentang pengajaran-pengajaran yang banyak dijumpai di media sosial. Nah, oleh karena itu izinkan kami menyampaikan renungan malam hari ini. Judulnya memiliki kedewasaan iman. Kita baca dulu Efesus pasal yang keempat. Itu seharusnya dibaca seluruh perikop, saudara, mulai ayat 1. Tapi saya ingin membaca ayat 11 sampai 16 saja. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ia di sini yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, saudara ya. Saudara nanti membaca ayat-ayat sebelumnya. Jadi saya langsung membaca ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan
tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, perhatikan ayat yang ke-14, dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, untuk merenungkan hal ini, menyikapi apa yang ditanyakan oleh Ibu Nina, saya sempat kontak telepon dengan beliau dan beliau menyatakan bahwa suka mencermati di media sosial dan suka mengikuti apologet. Ya, sekarang ini sangat populer orang-orang Kristiani mengikuti apologet gitu ya. Nah, hanya pada akhirnya ada hal-hal yang membingungkan, dan bagi yang hanya mengikuti dan tidak terjun di dalamnya dan tidak ikut mempertanyakan dan seterusnya, memang bisa membingungkan. Jadi zaman sekarang banyak pengajaran berseliweran melalui media dengan label pembelajaran, bahkan ada yang sekedar info yang kadang hanya sepenggal gitu lah. Oh iya loh, ya ini beberapa kali saya menerima pertanyaan di forum ini juga, di Doa Malam, mengetahui ada info yang sepenggal lalu menjadi pertanyaan, atau bahkan yang dengan label apologetika. Nah, orang beriman harus menghadapi dengan sikap dewasa. Kalau tidak, kita dapat tadi yang disebutkan di Efesus pasal 4 tadi, ayat yang ke-14. Dapat diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Jadi saudara, prinsip iman itu sebetulnya satu bagi iman Kristiani. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan mengikut Dia dengan sungguh-sungguh, itu diselamatkan. Nah gitu, prinsip imannya hanya itu. Tapi mengenai angin pengajaran, nah ini ada banyak. Jadi aliran-aliran teologi itu ada banyak, Bu Nina. Mungkin sebagai jemaat kita mengenal hanya teologi yang ada di gereja kita, di pengajaran kita, seperti itu. Tapi nanti setelah meneliti kitab suci, itu yang sekarang mulai dikenal oleh banyak jemaat, oleh umum orang-orang beriman sebagai apologetika. Nah, pembicaraan tentang Tuhan itu ada banyak segi-segi dan ada banyak konsep. Salah satu contohnya ya ini, Tuhannya umat Kristiani itu satu pribadi apa tiga pribadi, nah, gitu. Nah, ini kalau kita hanya mengikuti setengah-setengah ya, dan tidak mendalami, lalu akan timbul banyak pertanyaan dan bahkan nanti bisa bingung. Nah, bagaimana untuk menghadapi semacam ini? Itu yang ingin kami bahas sore hari ini. Jadi firman Tuhan mengingatkan supaya kita memiliki konsep yang jelas, supaya kita memiliki iman yang mantap, sehingga tidak seperti anak-anak. Nah, dengan demikian maka kalau di sini ada istilah anak-anak, itu ada orang beriman yang sudah dewasa begitu. Ya, memiliki kedewasaan iman.
judul renungan kita sore hari ini. Mari kita memiliki kedewasaan iman, sehingga kalau kita mendengar apologetika teologi yang macam-macam, bahkan nanti bukan hanya soal pribadi Tuhan, nanti ada banyak hal yang kadang-kadang kita menerima serangan semacam ini. Nah, nanti kalau kita tidak memiliki iman yang mantap, maka contohnya saja, ini yang berkaitan dengan pertanyaan Bu Nina di sini. Saya sempat menangkap itu, ya, karena sekarang sedang banyak dibicarakan aliran Oneness sama aliran Trinitas atau Tritunggal itu, ya, sehingga ada komentar yang mengatakan begini, tuh Allahnya orang Kristen itu belum mantap. Buktinya di antara mereka sendiri masih bertengkar, masih berbeda pendapat tentang Tuhannya itu satu pribadi atau tiga pribadi. Ya, jadi ini kan menimbulkan sebuah pertanyaan tersendiri. Kalau orang yang tidak dibekali dengan kedewasaan iman yang mantap, maka akan menjadi goyah imannya. Wah, iya ya. Jadi iman Kristiani itu belum mantap ya, karena masih diperdebatkan satu pribadi atau tiga pribadi, dan yang memperdebatkan adalah orang-orang Kristiani sendiri, begitu. Jadi mereka belum sepakat. Saya sempat menangkap itu di media sosial, oleh pengirim media sosial ini menyatakan, wah, orang Kristen sendiri belum mantap kok tentang Tuhannya itu. Nah ini kan nanti bisa menggoyahkan iman banyak orang. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada Ibu Nina khususnya, dan juga saudara-saudara yang lain yang mengikuti doa malam dan mendengar suara saya, karena selagi ini ada di sini di media sosial, saya boleh mengingatkan kepada teman-teman seiman khususnya, ya, izinkan kami mengingatkan. Mari kita memiliki iman yang dewasa. Ya, iman yang dewasa itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Karena angin pengajaran ini nanti kalau di tempat umum seperti di media sosial itu bahkan ada yang memang sengaja dikemukakan untuk melemahkan iman Kristiani. Begitu. Nah, untuk memperoleh iman yang mantap ini, saya menggunakan istilah sebaiknya orang beriman itu memiliki bapak rohani. Dalam hal ini yang paling pas adalah di mana Anda berjemaat, lalu siapa yang menjadi gembala jemaat di situ, atau ulama utama, rohaniwan utama di situ. Nah, dialah tempat bertanya, supaya jangan tersesat, ya. Jangan tiba-tiba mengambil kesimpulan, ya itu mirip yang kemarin saya katakan, saya dulu diserang orang dengan berkata, Tuhanmu kok punya anak? Tuhan kok punya anak? Kalau Tuhan itu punya anak ya bukan Tuhan lah, gitu. Itu saya sudah goyah dulu pada waktu remaja. Tuhan kok punya anak ya? Seperti itu. Nah, ternyata jawabannya gampang. Dan itu didapati kalau seseorang punya pendamping, seseorang punya covering, seseorang yang mengcover atau bapak rohani lah, paling gampangnya seperti itu. Nah, sehingga kita itu belajar dari berbagai segi. Makanya kalau setiap minggu pergi beribadah, itu renungan atau khotbah yang disampaikan itu harap diterima dan diingat. Dan itu yang semakin mendewasakan kita, gitu saudara, ya. Jadi setidaknya kalau kita seminggu sekali mendengarkan firman Tuhan, dan apa yang disampaikan di tempat ibadah itu tentu sesuatu yang membangun, itu diingat, dicatat, dan mendarah daging dalam kehidupan kita, pun itu sudah mending, ya. Jadi kita akan semakin dewasa iman seperti itu. Nah, gitu. Jadi harus membekali diri dengan konsep iman yang mantap, sehingga tidak dapat diombang-ambingkan oleh
angin pengajaran yang semakin deras. Nah itu. Nah jadi beranjak dari pertanyaan Ibu Nina, saya menambahkan supaya terutama hari-hari ini karena media sosial semakin terbuka dan ada banyak pengajaran di situ, mari masing-masing kita menerimanya dengan dewasa, tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran yang palsu atau pengajaran yang menyesatkan, tetapi kita memiliki pegangan yang kuat sehingga iman kita tidak goyah. Itu saja berdasarkan firman Tuhan di Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 tadi. Saya mengimpartasikan sebuah nilai, bunyinya demikian. Orang beriman harus terus belajar memiliki pengenalan akan Tuhan yang mantap. Jadi istilah resminya saya sebut seperti itu. Orang beriman harus terus belajar memiliki pengenalan akan Tuhan yang mantap sehingga imannya tidak mudah goyah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Orang beriman harus terus belajar memiliki pengenalan akan Tuhan yang mantap sehingga imannya tidak mudah goyah. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita ini, melayani Tuhan dengan doa, yaitu doa yang diajarkan seperti yang Tuhan firmankan. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, doanya lebih rinci, kalau yang doa malam menjawab pertanyaan seperti yang barusan kita lakukan. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati Tuhan bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin.